Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Milad Kota Tasikmalaya yang ke-24 pada hari Jumat besok tanggal 17 Oktober 2025 dengan tema yaitu Tasik Santun. Selalu ada, nyaman, tulus, dan unggul. Ini suatu motivasi yang sangat baik untuk mendorong pembangunan Kota Tasikmalaya. Mulai dari wali kota dan reng-rengannya, masyarakat dan swasta. Karena pada saat ini setelah 24 tahun pisah dari induknya Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya termasuk daerah termiskin di Jawa Barat. Ketiga setelah Indramayu dan Kuningan. Padahal Kota Tasikmalaya memiliki keunggulan sebagai kota santri dan pesantren yang bisa dimotivasi dengan baik. Kedua, mempunyai masyarakat yang berjiwa wira swasta tertinggi di Indonesia. Ketiga, sebagai pusat ibu kota paling besar sePriangan Timur dan sebagai pusat perdagangan Priangan Timur. Keempat, mempunyai kerajinan baik bordir, anyaman bambu, mendong, pandan, dan lain sebagainya yang sudah ekspor ke berbagai negara. Dan kelima, mempunyai kuliner yang sudah ekspor ke Malaysia dan Singapura serta negara lainnya. Sedangkan peluangnya, yang pertama, ada kantor Setda yang belum dimanfaatkan, dikerjasamakan dengan Bupati Tasikmalaya, ada di pusat Kota Tasikmalaya, depan Masjid Agung. Ini apabila dibangun sebagai pusat perdagangan akan mengatasi kemacetan, parkir, PKL, para pedagang UKM bisa maju kota dan kabupaten, dan ekonomi yang lainnya. Kedua, punya lokasi bekas terminal Cilembang di Jalan Insinyur Juanda yang terlewati oleh para pengunjung yang akan jarah ke Pamijahan. Itu sekitar 1 juta per tahun. Apabila dibikin rest area pusat perdagangan di Priangan Timur, ini akan memajukan daerah kota dan kabupaten serta sePriangan Timur. Yang keempat, adanya jalan tol yang akan ke Tasikmalaya. Sehingga akan banyak pengunjung yang datang ke Tasikmalaya untuk disiapkan hotelnya, restorannya, pusat perdagangannya, dan lain sebagainya. Kelima, adanya kampung haji yang akan dibangun oleh pemerintah pusat di Saudi Arabia, di mana kampung haji ini akan menjadi pusat perdagangan dunia di Arab. Ciri khas Indonesia termasuk dari Tasikmalaya, bordir, kerajinan untuk oleh-oleh sedunia. Dan pasar global yang bisa didagangkan online dari Tasikmalaya. Itu peluangnya. Wilujeng Sumping kepada Pak KDM dengan situasi kondisi tersebut, mudah-mudahan Pak KDM besok yang akan memotivasi masyarakat dari berbagai kegiatan termasuk di Dewan dalam rangka sambutan. Mudah-mudahan Pak KDM ini bisa menyatukan, membangun Tasik Raya, kota dan kabupaten yang dampaknya bisa mengembangkan Priangan Timur.
Karena visi Jabar ini sangat sinergi dengan visi kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Jabar Istimewa. Lembur diurus, kota ditata. Jadi kotanya ada di Tasik, lemburnya ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan 3 pilar, yaitu masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang baik, lingkungan yang asri. Ini bisa dipaduserasikan. Konsep yang paling cocok untuk membangun Tasikmalaya Raya adalah konsep geopark. Karena suatu konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang memaduserasikan semua komponen yang ada di dalamnya, baik keragaman geologi, hayati, dan budaya yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kenapa konsep geopark paling cocok di Tasikmalaya? Karena hamparannya, geologinya sama. Bahkan Gunung Galunggung meletus, itu terjadilah bukit 10.000 kebanyakan di kota Tasikmalaya. Ini yang sudah terkenal di dunia. Kedua, budayawannya itu masih bersama mereka, itu masyarakatnya. Dewan Kebudayaan masih kota dan kabupaten itu bersatu, kompak, dan seni budayanya masih saling mengisi. Dan ketiga, keragaman hayatinya, ikannya, padinya, lain sebagainya, itu satu hamparan. Itu tuh barangkali mudahan Pak KDM dengan konsep geopark ini bisa memaduserasikan, bisa menyatukan antara konsep kota dan kabupaten untuk kesejahteraan kota dan kabupaten Tasikmalaya serta Priangan Timur. Selamat datang Pak KDM, mudah-mudahan bermanfaat dan ada barokahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.